Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian dalam kondisi yang baik, sehat, semangat, senang hatinya. Orang tua kita juga semoga dalam kondisi yang baik, sehat, senang hatinya, tidak sedih, dan diberikan rezeki yang lancar. Amin Allahumma amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 5 hari Jumat 23 Juli 2021 bersama Pak Haji. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar kita dalam belajar diberikan kelancaran, agar kita dalam belajar diberikan ilmu yang bermanfaat dan ditambahkan segala hal yang baik-baik. Amin Allahumma amin. Oke, mari kita berdoa bersama. Pak Haji pimpin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Minggu lalu Pak Haji sudah menyampaikan beberapa hal melalui video di YouTube, dan kalian juga pasti sudah menjelaskan sedikit. Akan tetapi hari ini Pak Haji akan mengulangnya, kemudian membahas tentang hal-hal yang perlu kita pahami setelah kita mengetahui arti terus lafal dari surat Atin. Oke, Pak Haji ulangi mulai dari ini dulu, dari surat Atin dulu. Mari kita baca bersama-sama. Tolong bacanya yang betul seperti yang ada di video kemarin ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang anak-anak tuh bacanya Bismillahirrahmanirrahim, bukan him tapi him ya, bukan bis tapi bis. Bismillahirrahmanirrahim itu. Oke. Ayat yang pertama, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, ini adalah bacaan surat At-Fil. Tentu kalian mungkin sudah banyak yang sudah hafal, akan tetapi kita dalam membaca juga harus benar, itu ya. Oke, ini artinya. Surat Atin artinya ayat yang pertama. Watin, demi buah tin, wazaitun, dan buah zaitun. Jadi di sini Allah menyebutkan buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Kemudian wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus.
illalladzi fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang ketujuh, maka apakah yang menyembah kamu mendustakan hari pembalasan sesudahnya adalah keterangan itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Jadi di dalam surat At-Tin ini dijelaskan bahwasanya mengapa Allah itu menyebutkan demi buah tin dan buah zaitun. Jadi buah tin dan buah zaitun itu adalah ungkapan bahwasanya di dalam sebuah tafsir dikatakan buah tin ini hidup di Damaskus. Banyak tumbuh di negara Damaskus, yaitu negara tempat Nabi Nuh lahir. Kemudian buah zaitun ini adalah bentuk dari atau ungkapan Baitul Maqdis, atau bisa dikatakan tempat tempat di mana Baitul Maqdis ini banyak ditumbuhi oleh buah zaitun. Kemudian dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah tempat di mana dulu Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demi negeri Mekah ini yang aman. Tidak ada negeri yang paling aman selain negeri atau kota Mekah. Kalau dulu negeri Mekah itu, tetapi kalau sekarang kan jadi kota. Seperti itu ya. Nah, kemudian sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat baik, sangat sempurna. Ya, sangat baik, sangat sempurna. Memiliki akal, memiliki nafsu, memiliki pengetahuan dan lain sebagainya. Malaikat itu memiliki makhluk Allah yang baik, tetapi dia tidak punya akal dan nafsu. Dia hanya nurut perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di surga dulu Nabi Adam, malaikat suruh hormat kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena memang Nabi Adam atau manusia itu paling sempurna. Ya. Kecuali orang-orang yang kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini dari ayat 5. Nah, memang manusia itu derajatnya dari segi fisiknya paling baik. Akan tetapi ada juga sifat atau perilaku manusia yang itu paling rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Nauzubillah min dzalik. Dia berani kepada orang tua, dia menghardik anak yatim, dia tidak suka akan kebaikan. Itu adalah orang atau makhluk Allah yang derajatnya paling rendah. Nah, seperti itu. Akan tetapi dijelaskan di ayat yang 6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan terputus. Tentu saja orang-orang yang beramal soleh, mengerjakan kebaikan, itu amalnya tidak akan terputus. Berbeda dengan tadi yang melakukan kejahatan, suka berfoya-foya, kemudian tidak berbakti orang tua, itu merupakan manusia yang memiliki derajat yang paling rendah. Kemudian ayat ke-7, maka apakah yang menyebabkan kamu berdusta atau mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maka di sini di ayat 7 dijelaskan, tidak ada alasan untuk kita tidak percaya terhadap hari pembalasan atau terhadap hari kiamat. Sudah jelas petunjuk-petunjuk Allah. Di dalam rukun iman pun kita harus mengimani bahwasanya
kiamat harus kita imani. Nah, itu. Dan banyak lagi keterangan-keterangan bahwasanya kelak kita akan hidup di mana sudah tidak ada dunia lagi. Atau kita akan hidup di alam akhirat. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Tentu saja. Allah merupakan hakim yang paling adil. Tidak ada hakim yang paling adil selain Allah. Ya, memang manusia juga harus menerapkan keadilan itu. Akan tetapi masih sering kita menemui para hakim yang tidak adil. Hanya Allah tempat di mana keadilan itu berada. Maka kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah. Itu merupakan arti dari surat At-Tin. Kemudian surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. At-Tin merupakan surat ke-95 di dalam Al-Quran. Pak Haji tadi sudah menjelaskan bahwasanya At-Tin merupakan ungkapan dari kota tempat di mana Nabi Nuh dilahirkan, yaitu di Damaskus. Dan kota Damaskus ini banyak ditumbuhi oleh pohon tin. Kemudian tadi zaitun, bahwasanya zaitun itu adalah pohon yang banyak tumbuh di Baitul Maqdis. Surat ini diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Ini ya. Selanjutnya kita harus mengamalkan dari surat At-Tin ini. Yang pertama yang harus kita amalkan adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebajikan. Karena apa tadi? Kalau kita berbuat kebajikan, maka derajat kita akan tinggi. Tetapi kalau kita melaksanakan keburukan, maka kita merupakan bagian dari atau golongan dari orang-orang yang serendah-rendahnya. Nah, itu. Yang ketiga, mengimani adanya hari pembalasan. Semua yang ada di dunia ini kelak akan hancur, akan mati, karena tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat setelah dunia bagi manusia adalah akhirat, di mana di akhirat kelak kita akan dibalas amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita baik, banyak kebaikannya, maka surga tempatnya. Tetapi kalau amal buruk kita lebih banyak, maka neraka adalah tempatnya. Naudzubillah min zalik. Itu ya. Nah, untuk tugasnya nanti kalian silahkan mengisi link dari Pak Haji. Nanti ada link di Google Form, silahkan diisi. Kemudian kalian mencoba menghafalkan surat At-Tin dengan betul. Tidak perlu direkam dan tidak perlu dikirimkan Pak Haji, karena insya Allah ini akan untuk pembelajaran minggu depan. Mungkin juga minggu depan kita juga akan ulangan. Yang penting kalian siapkan. Seperti itu ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Nanti linknya akan segera Pak Haji kirim. Begitu. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Haji akhiri, billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.